Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mautia Prasisti Ahmad dengan NIM akhir 331. Saya berasal dari kelas 2025E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mahasiswa manajemen angkatan 2025. Berdasarkan data cross-tab domisili, jenis kelamin dan kelas dapat diketahui bahwa jumlah total mahasiswa adalah 316 orang dengan komposisi 114 laki-laki yaitu 36% dan 202 perempuan yaitu 64%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan mendominasi secara keseluruhan. Jika dilihat dari domisili, mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya sebanyak 193 orang yaitu 60%, sedangkan yang berasal dari Surabaya sendiri berjumlah 123 orang yaitu 39%. Baik pada kategori luar Surabaya maupun Surabaya, jumlah perempuan tetap lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga dapat disimpulkan bahwa dominasi perempuan terjadi secara konsisten di semua wilayah domisili. Berdasarkan kelas, hampir seluruh kelas menunjukkan jumlah mahasiswa perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, seperti pada kelas A, E, dan G memiliki selisih cukup signifikan, namun terdapat beberapa kelas yang menunjukkan pola berbeda, seperti kelas C dan F, di mana pada domisili Surabaya jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, serta kelas D yang menunjukkan dominasi laki-laki pada mahasiswa luar Surabaya. Tetapi sebaliknya pada mahasiswa dari Surabaya didominasi perempuan. Selain itu, kelas dengan jumlah mahasiswa terbanyak adalah kelas B dan D yang masing-masing berjumlah 42 orang. Sedangkan kelas dengan jumlah paling sedikit adalah kelas IUP dengan hanya 5 mahasiswa. Lalu yang kedua, berdasarkan data cross-tab antara domisili dan akomodasi dari rumah ke kampus, dapat diketahui bahwa dari total 316 mahasiswa itu, mayoritas menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana utama menuju kampus, yaitu sebanyak 249 orang, sekitar 79%. Moda transportasi lain yang digunakan yaitu ojek online sebanyak 30 orang, yang itu 9%, berjalan kaki sebanyak 24 orang, gabungan dua kategori jalan kaki, dan kereta sebanyak 13 orang yaitu 4%. Jika dilihat dari berdasarkan domisili, mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya berjumlah 193 orang dengan sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi yaitu 154 orang, diikuti oleh ojek online yaitu 13 orang, berjalan kaki 14 orang totalnya, dan kereta 12 orang. Sementara itu, mahasiswa yang berdomisili di Surabaya berjumlah 123 orang dengan pola yang serupa, yaitu didominasi penggunaan kendaraan pribadi yaitu 95 orang, kemudian ojek online 17 orang, dan berjalan kaki 10 orang, dan kereta 1 orang. Berdasarkan data cross-tab antara kelas dan akomodasi dari kampus ke rumah dan jenis kelamin, terlihat bahwa dari total 316 mahasiswa, mayoritas menggunakan kendaraan pribadi sebagai modal transportasi utama untuk pulang dari kampus, yaitu sebanyak 248 orang, sekitar 78%. Moda transportasi lainnya digunakan dalam jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu ojek online sebanyak 31 orang yaitu 10%, berjalan kaki sebanyak 23 orang yaitu 7%, dan kereta sebanyak 14 orang yaitu 5%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan pola yang sama, yaitu dominasi penggunaan kendaraan pribadi. Dari total 114 mahasiswa laki-laki, sebanyak 98 orang menggunakan kendaraan pribadi, sementara sisanya menggunakan ojek online yaitu 6 orang, berjalan kaki 7 orang, dan kereta 3 orang. Pada mahasiswa perempuan yang berjumlah 202 orang, sebanyak 150 orang menggunakan kendaraan pribadi, diikuti ojek online 25 orang, kereta 11 orang, dan berjalan kaki 16 orang, yaitu menunjukkan bahwa perempuan juga sangat bergantung pada kendaraan pribadi meskipun memiliki variasi penggunaan transportasi yang sedikit lebih beragam dibandingkan laki-laki.
Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelas, hampir seluruh kelas menunjukkan pola dominasi kendaraan pribadi seperti pada kelas A 30 orang, B dan C masing-masing 35 orang, D dan E masing-masing 33 orang, F 30 orang, G 22 orang, dan I 26 orang. Penggunaan ojek online terlihat cukup menonjol pada beberapa kelas, terutama kelas I, yaitu 9 orang, serta kelas A, D, E, dan F yang masing-masing memiliki 3-5 pengguna. Sementara itu, penggunaan kereta relatif rendah dan tersebar tipis di beberapa kelas seperti A, B, D, E, G, dan I. Sedangkan kelas F dan IUP hampir tidak menggunakan kereta sama sekali. Berjalan kaki juga merupakan pilihan yang paling sedikit digunakan, meskipun masih ditemukan beberapa kelas seperti B, C, D, dan G dalam jumlah kecil. Segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.